warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan Tante Yayu dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan marhamah seluruhnya, pengurusnya, semuanya marhamah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita dari penghujung atau mendekati akhir dari surat Ar-Rahman, saya ingin menyampaikan berita gembira. Jangan berita sedih terus. Jadi kemarin saya di Kairo itu, di samping menghadiri pertemuan dengan Grand Syekh Al-Azhar, dengan Menteri Wakaf, dengan Grand Mufti Mesir, kemudian juga Wakil Grand Syekh Al-Azhar, semua memang temanya terkait dengan bagaimana menjalin hubungan yang terkait dengan SDM unggul, anak-anak yang unggul yang kita menyebarkan anak-anak itu ada di Mesir misalnya. Dan kemarin dalam acara wisuda, sebenarnya wisuda mahasiswa Mesir, ada 1.200 lebih mahasiswa Indonesia yang wisuda. 1.200. Dan yang mendapatkan summa, bukan cuma komlot ya, summa komlot. Itu adalah anak Indonesia, saya lupa namanya, perempuan. Perempuan. Dan juga yang dapat predikat cukup bagus banyak itu dari Indonesia. Walaupun kita belum mendominasi, tapi kita mungkin nomor 2 dibanding negara-negara yang lain. Jadi seluruh negara itu 1.200-an anak-anak Indonesia, dan kita bersyukur bahwa di peringkat pertama itu adalah mahasiswa Indonesia. Artinya Indonesia banyak punya masa depan, dan banyak cerita, banyak sekali pengalaman yang saya dapat dalam perjalanan tersebut. Dan bukan kesempatan inilah nanti kita di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya itu banyak sekali cerita tentang mahasiswa Indonesia, mahasiswa Indonesia, kemudian bagaimana pendidikan yang mereka nyam, kemudian bagaimana Grand Syekh Al-Azhar itu memiliki perhatian yang istimewa untuk mahasiswa Indonesia, kemudian juga bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan Islam di Mesir di saat ini, kemudian juga di beberapa negara Islam, yang semua itu nantilah pada kesempatan yang kita. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan Gaza, masih terkait dengan Libanon. Malam saya jam 7:30 malam, mungkin habis Isya itu, saya teleponan dengan ulama dari Libanon. Saya tanya gimana keadaan, dia bilang masih sangat memprihatinkan. Terus saya bilang, kita mau ngirim bantuan tuh gimana? Belum ada bantuan dari Saudi turun, dari semua, tapi turunnya itu sampainya ke tangan orang-orang tertentu. Sama-sama kelompoknya yang dia bagi. Jadi tidak merata. Kenapa? Memang karena sulit ya. kondisi sulit. Jadi misalnya bantuan dari Arab Saudi, maka yang dapat itu adalah orang yang kenal, orang yang dekat dengan yang menerima di Libanon. Ini tidak bisa merata. Pergi ke Beirut itu kita takut. Beliau itu di luar kota Beirut, namanya Biqa. Ada satu wilayah namanya Biqa. Memang kondisi sangat buruk sekali. Kemungkinan kalau Donald Trump ini eh, sudah dilantik, atau paling tidak tuh 3 minggu lagi, saya tanya gimana keadaannya, kira-kira mungkin 3 minggu lagi nanti Amerika akan membuat syarat Hizbullah jangan ikut-ikut pemerintah, dilucuti senjatanya. Begitu juga dengan Hamas di Gaza, paling nanti akan diminta tidak ada senjata lagi, itu akan dikembalikan kepada pemerintahan PLO dan seterusnya. Artinya Amerika akan tetap memiliki pengaruh, walaupun Donald Trump mengatakan bahwa saya nggak akan membiarkan ada perang. Tapi donatur kampanye Donald Trump itu kan juga jelas-jelasan itu lebih Yahudi. Meskipun Muslim Amerika itu semua rata-rata senangnya sama Donald Trump. Karena dia mengatakan nggak akan perang. Iya. Itu salah satu yang membuat, kemudian saya nggak tahu, Donald Trump kalau nggak salah anti LGBT ya, kalau nggak salah ada agenda. Karena Asal. karena ada anak donaturnya Donald Trump itu yang punya Tesla, siapa tuh namanya?
siapa? Itu kan anaknya transgender. Dia mengatakan, wah semenjak Donald Trump jadi presiden, saya harus meninggalkan Amerika. Karena tidak akan mendapatkan dukungan. Berbahaya. Itu kira-kira informasi yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Kemudian Gaza, mudah-mudahan juga diberikan kemenangan, diberikan Amin. kekuatan. Saya kalau sebelum tidur baca tentang Gaza dan semua itu benar-benar satu sisi kita sedih, sisi yang lain kita bersyukur Indonesia masih dijaga oleh Allah. Dan kita harus jaga apa yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza itu bisa meringankan. Dan di tepi barat ini agak ramai juga Mbak Vita. Di tepi barat itu ada penembakan, ada penangkapan, masih berjalan. Mungkin karena mendekati hari Jumat yang biasanya Israel agak agak ketat. Kita mengharap mudah-mudahan ada jalan keluar untuk dua negara sebagaimana kesepakatan global. Sampai di sini dulu, sekarang kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lalu. Kita sampai di ayat keempat. Balik 56. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 56. Dan sampai akhir insyaAllah. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرة على متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Sadaqallahul Azim. Surga dan isinya. Ini surga dan isi. Memangnya kita di surga ngambil sendiri apa dilayani? Sedua-duanya. Jadi semalam ada satu acara Kiai Miftahul Akhyar, mantan ketua MUI, kemudian beliau juga
pimpinan tertinggi di PBN. Oh, itu beliau menyampaikan. Karena acara di pesantren, beliau mengatakan bahwa ada beberapa orang-orang pintar, pintar. Jadi ilmu itu bahaya kalau nggak ada ketakwaan atau tidak digandengkan dengan bismi rabbika. Karena ada beberapa orang-orang yang benar-benar hebat dalam teknologi. Dia mengatakan apa? Saya akan menciptakan eh, dari ilmu yang dia miliki untuk menciptakan lawan jenis. Jadi boneka silikon yang bisa memuaskan, mohon maaf. Dan akan dibuat itu dengan AI dan itu akan disebar. Dan itu akan memenuhi kebutuhan mereka yang nggak mau nikah. Mereka nggak. Hebat nggak sih bikin seperti manusia? Dan itu nanti kita akan mendapatkan kepuasan seperti manusia dan dibuat. Jadi ilmu buat apa itu? Ilmu kalau nggak ada ketakwaan gimana? Jadi bencana nggak? Jadi bencana. Mohon maaf loh. Sampai beliau mengatakan, ini anak santri ini. Jangan sampai nanti ya, 10 tahun ke depan misalnya gitu. Kamu lihat ada gadis cantik itu. Ternyata bukan gadis, bukan manusia. Ternyata akan dibuat bahkan menurut Kiai Miftahul Akhir. Itu bahkan si pencipta itu mengatakan, nanti saya akan bikin bisa beranak. Tapi cost-nya tidak seperti disuruh diam tinggal dipencet tombol. Kalau anak kan nggak bisa kan, disuruh diam tombolnya di mana? Jadi itu bahaya nggak? Dan saya pernah ketika kunjungan ke China, itu salah satu pimpinan rombongan bilang, hati-hati, yang kamu lihat di sini kelihatannya cantik tuh, nggak beneran tuh, hati-hati. Itu nggak semuanya itu beneran laki-laki atau nggak semuanya beneran perempuan. Sudah ada. Nah, ilmu yang tidak dikawal, diarahkan dengan keimanan, akan mengarah kepada kehancuran. Hari-hari ini, saya nggak tahu mungkin hari ini selesai. Ketika kita ke Mesir itu Menteri Wakaf, Grand Sheikh Azza, dan Mufti, Grand Muftinya Mesir, itu akan berangkat ke wilayah ke Azerbaijan, ibu kotanya Baku, untuk membahas tentang perubahan iklim. Ada COP keberapa gitu. Nah, di situ kan ada pembahasan tentang tanggung jawab tokoh-tokoh agama terkait dengan perubahan iklim. Kan kita merasa nggak sih, cuaca gimana? Luar biasa kayak lagi di musim nasi Saudi. Jadi tantangan ke depan itu kan bukan teroris, tapi perubahan iklim. Yang membuat planet bumi kepanasan negara industri atau negara yang bukan industri? Industri. Negara industri. Negara industri di mana sih pusatnya awalnya? Amerika. Eropa kan awalnya. Eropa itu. Yang Oh, banyak punya pabrik, yang banyak itu kan mereka. Nah sekarang mereka baru bikin aturan. Setelah mereka kenyang, baru bikin peraturan. Nggak boleh sekian, nggak boleh yang ini, nggak boleh yang itu setelah mereka. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, kembali ke kenikmatan surga. Kenikmatan surga itu kita dilayani atau wilayahnya. melayani sendiri? Dilayani. Nah, yang melayani itu kayak gimana? Seperti apa sih? Suasana di dalam surga itu seperti apa? Boleh dibaca terjemahannya ayat 56 sampai 59. Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 56 sampai 59. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu berdua yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi yang melayani di surga itu matanya nggak jelalatan.
Ustadz nanti cemburu nggak tuh yang punya pasangan di dunia? Saya minta dibuka di surat Al-A'raf ayat 43. Al-A'raf ayat 43. Araf. Mbak Ade silakan. Eh, Surat 7 ayat 43. Mbak Ade silakan ya. 743. Mbak Ade, Ade Murtado. Ya, ya, bentar. 43 ya. Surat 7 ayat 43. eh, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahu adzim. Dicabut rasa dengki, cemburu, kebencian. Jadi surga tuh nggak ada kecemburuan, nggak ada kedengkian, nggak ada. Karena semua akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, pelayan di surga, yang melayani di surga, nanti disebut bidadari, nanti disebut silahkan. Tapi pandangan matanya itu tidak jelalatan. Dan belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Artinya suci. Nanti mau diartikan tuh hubungan badan dan seterusnya. Dia adalah orang-orang yang suci atau ciptaan Allah yang memang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Artinya benar-benar steril. Benar-benar bayangkan kalau siapa yang cerita sama saya, Ustaz, saya naik pesawat tuh. Itu saya pikir bidadarinya nenek saya kali gitu. Bidadari apa namanya? Pramugarinya. Pramugarinya. Terus yang lakinya saya pikir kakek saya kali gitu. Itu perjalanan gimana perjalanan? Kalau pramugari dan pramugaranya perjalanan gimana? Pramugari dan pramugaranya semuanya mohon maaf gitu ya. Usianya di atas 70 semua gitu. Kira-kira penerbangan tuh gimana? Sebelah sana dia, San. Saya pernah tuh gitu. Apa? Saya pernah naik tuh British Airways kayak gitu, San. Malas-malas aja deh jatuh, dia lihat ya gini. Jadi, nah, di surga itu nanti dilayani. Bukan kita dis- dibebankan untuk mengambil ini, mengambil itu, enggak. Kita akan dilayani. Dan yang melayani itu juga gambaran paling ringannya atau paling mudah lah. Bukan ikatnya, tapi gambaran. Itu pramugari dan pramugari. Saya naik, Ustaz. Ya Allah. Perjalanan tambah jauh. Tambah lama rasanya nggak nyampe-nyampe. Iya. Udah gitu, udah tua-tua. Cemberat-cemberut lagi. Itu. Bayangkan tuh perjalanan akan terganggu. Di surga, semua yang membuat seorang nyaman. Nanti pasangan tersinggung dong, pasangan kami cabut. Kemudian, yang melayani itu ayat 58 itu kan. Ka'annahunna liyaqutu wal marjan. Coba cantik kayak apa? Seperti batu permata yang berwarna merah, yakut. Kemudian juga marjan atau murjan, kita tahu semuanya murjan itu. Ini permata, seperti permata. Jadi bekas menak Pak Yakut ini permata itu ternyata tadi saya baru tahu. Mantan menak. Saya Yakut. duga, saya belum pernah nanya, cuman saya duga ya. Saya duga tuh memang ada ulama, Ya. penulis Mu'jamul Buldan, ensiklopedi negeri-negeri. Jadi ensiklopedi geografis negeri-negeri lah. Syam, itu apa artinya Syam, di mana letaknya, Irak, Mu'jamul Buldan sama Mu'jamul Udaba. Ensiklopedi para sastrawan, penulisnya itu namanya Yakut Al-Hamawi. Saya duga beliau dinamakan Yakut itu, saya duga loh ya. Karena ayah beliau itu seorang ulama juga. Mungkin kalau menurut saya itu mengambil nama dari Yakut Al-Hamawi. Karena memang nanti disebut Hajar Aswad juga Yakutatun. Hajar Aswad itu
juga batu permata dari surga. Ya Ustaz. Mereka yang jernih, jadi mohon maaf kalau pramugarinya gitu yang gimana gitu, pramugaranya. Saya nggak mau sebut, saya juga pernah naik gitu kan. Nggak usah kita sebutlah maskapai gitu. Aduh, bener-bener deh gitu kan. Muntah kolong jadi nggak enak Ustaz. Kayak nggak sopan tadi. Ya, ini kan tidak. Fresh, di surga itu apa? Fresh. Semuanya menjadi jernih. Dan gak ada yang tua di sana. Gak ada yang tua. Sampai ada seorang ulama ketika menjelaskan bahwa Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan itu Sayyida Syabab Ahlil Jannah. Pemimpin pemuda di surga. Emang ada yang tua di surga? Kenapa disebut Sayyida Syabab Ahlil Jannah? Ya karena memang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu kan masuk kategori pemuda. Tapi nanti ketika di surga semua jadi apa? Jadi mudah semua. Semua jadi muda. Mudah semua. Artinya apa? Oh, beliau pemimpin di surga. Dan kalau kita lihat perilaku kehidupannya adalah keteladanan. Bagaimana Sayyidina Hasan makin kaya, makin banyak sedekah. Sayyidina Husain mempersembahkan nyawanya untuk jangan hilangnya standar kebenaran. Kenikmatan Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Kemudian boleh dibaca ayat 60. Ipeng, silakan Ipeng, ayat 60, Surat Rahman. Bentar ya, maaf ya. Surat Surat Hal Rahman jazaul ihsan illal ihsan. 40 ya. 60. 60. Surat 55, 60. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Jazakallahu. Salah ya, di surga Ustaz ya. Kebaikan ditambah lagi kebaikan. Tambah lagi. Terus. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan? Kebaikan yang lebih. Bukan kebaikan yang sama. Kebaikan yang lebih. Dan sebentar kita buka di surat. Lebih. Saya kira di surga itu hidup itu udah segitu gitu Ustaz. Gak ada lagi balas membalas kebaikan kan sih ada Ustaz. Tambah. Kebaikan yang terus ditambah. Kalau boleh dibuka di surat Al-Imran 3. ayat 133 sampai 136. Mbak Ira silakan. Surat 3, 133, 136. Mbak Ira, Ya, sebentar. Surat 3, ayat 133 sampai 136. 133 sampai 136 ya. Sampai 136. 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sungguh, sudah. Sampai situ ya. Sudah. Sadaqallahul azim. Kasih. Sebaik-baik ganjaran.
Ya. dari semua yang dilakukan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah. Boleh dibuka juga. Di surga, maaf Ustaz, saya kadang-kadang masih perlu ya Ustaz ya, balasan-balasan kebaikan lagi. Bukannya udah mendapatkan tempat yang paling mulia tuh Ustaz di surga. Terus ditambah. Terus ditambah dan terus ditambah. Jadi itu yang disebut dengan alam surga. Jadi dikasih, tambah lagi, dikasih, tambah lagi, dikasih. Terus kalau di sini kan selang-seling. Kalau di dunia selang-seling. Udah baik, Banyak. balasannya nggak baik. Apa? Berbuat baik, balasannya belum tentu baik dari orang. Iya. Saya mau minta kalau boleh dibuka. Boleh dibuka dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 40. Surat 4 ayat 40. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Halang lagi Ustaz, masih perlu pahala juga gitu sana Ustaz ya, insya Allah ya. Dilipat gandakan gitu. Iya. Kemudian surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 245. Dipeng 2245. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Sadaqallahul adzim. Dilipat Gandakan. gandakan. Ini bukan di dunia Ustaz yang ini. Apa? Ini juga di akhirat nanti. Insya Allah. Di akhirat dunia itu kan selang-seling tadi saya sampaikan. Ya, masa di akhirat di surga masih ada pinjaman yang Maksudnya baik. begini, sebentar, yang dimaksud dengan ayat ini siapa yang memberikan pinjaman itu sebetulnya kan nggak bisa dikatakan pinjaman, tapi ini bahasa yang digunakan untuk menandakan betapa besarnya rahmat Allah. Uang saya, uang Anda, kalau kita sedekahkan seakan-akan kita meminjamkan kepada Allah. Ya itu dia, itu kan di dunia maksud saya Ustaz. Iya, tapi balasannya Oh, maksudnya itu pakai loh. Jadi yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman kepada Allah bukan, masa Allah butuh uang kita? Enggak. Tapi siapa yang membantu fakir miskin? Siapa yang mengeluarkan uang untuk orang yang membutuhkan? Itu namanya dia meminjamkan. Saking sayangnya Allah dengan kata-kata, nggak akan hilang gitu kira-kira kalau pinjam. Ya. Tidak akan hilang yang meminjamkan kepadaku. Kira-kira begitu. Nggak akan hilang. Dia akan mendapatkan balas. Padahal duitnya dari siapa? Ya Allah. Asalkan dari Allah juga. Jadi pelipat gandaan pahala itu Di akhirat nanti. Ya. di akhirat. Nah ini juga nih, orang yang bersedekah. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, surat 57. Ayat 18. Surat 57 ayat 18. Mbak Ira silakan 57 18. Mbak Ira. Oke. Dapat? Sorry. Surat 57 ayat 18, Mbak. Aduh, ini ini sama iklan. 57 ayat 18. 57 Ayat 18. Oh, 19. 57 18 57 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah
baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Jadi minjemin Allah, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, meminjamkan Allah. Jadi orang yang bersedekah itu seakan-akan Meminjamkan kepada Allah. minjemin. Nah, kalau pasti balik nggak? Oh, ya, ya. Balik kan? Baliknya gimana? Lipat-lipat. Insya Allah. Kemudian setelah balasan itu akan dibalas dengan balasan yang banyak. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang banyak. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, kita mau lihat balasannya apa lagi? Ayat 62 sampai dengan 69. Mbak Ade, silakan 62 sampai 69 Ustaz. Ya. 62 sampai 69 Mbak Ade. Ar-Rahman ya, Arfid. Ar-Rahman ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Shadaqallahul Azim. Tadi kan dua surga nih. Udah. Kan sudah kita lewatin dua surga. Sekarang ada lagi. Dua surga lagi. Wa min dunihima jannatan ayat 62. Yang nomor 2 dua surga. Ini nomor Dan 2 selain dari dua surga yang tadi kita sebut, yang kita baca, ada dua dua surga. surga. Nabi ayyi alai rabbikuma. Ustaz, berarti ada 4 surga. Ya, dua. Jadi 4. Oh, yang tadi dikatakan bahwa musim itu secara normalnya 4. Musim. Musim semi. Ada berapa musim tuh? Ya. Musim itu kan ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Ada yang mengatakan kenapa disebut dua surga, kemudian ini selain dari dua surga itu ada dua surga lagi, berarti 4. Ya, nanti di sana kamu akan merasakan musim. Tapi kalau di footnote ini Ustaz, kalau di ayat yang 52, dua surga yang pertama itu surga untuk manusia dan surga untuk jin. Ada juga yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Sedangkan dua surga yang tadi disebutkan di ayat 62, selain dua surga yang tersebut di atas di ayat 52, ada lagi dua surga untuk orang-orang yang mukmin yang kurang derajatnya dan orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga yang pertama. Jadi gini, surga itu kan luas. Surga itu luas. Nanti para ulama itu membahas wa min dunihima ayat 62 ini. Wa min dunihima. Dun itu apakah berbeda dan berbeda dengan dua yang disebut? Atau nanti ada juga yang mengartikan wa min dun, di bawah dari dua itu tadi tinggi banget tuh yang dua pertama. Ya. Ini ada derajat yang di bawah, tapi tetap surga yang kelas. Yang kelasnya masih. Nah, jadi bisa diartikan 4. Bisa diartikan 2. Ini kelas yang VIP yang pertama. Terus yang ini ekonomi. Nggak ekonomi. Tapi kan bisnis juga ada itunya kan. Bisnis kan ada itunya juga kan. Ada bisnis promo juga kan bisa. Ekonomi premium. Enggak, bisnis juga ada kan. Yang harganya gimana gitu loh. Yang nggak tahu sebelah mana bangkunya atau di depan apa gimana lah gitu. Tapi kan tetap ada juga. Ada predikat, ada kelasnya. Nah, kalau memakai pandangan yang mengatakan 4. Musim panas, musim dingin. Atau memakai pandangan yang mengatakan yang pertama, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. 2 surga untuk yang takut ketika menghadap kepada Allah. Itu 2 surga untuk yang levelnya paling tinggi. Paling tinggi. Kemudian masuk wa min dunihima. Dun dalam bahasa Arab bisa artinya selain,
Bisa juga artinya lebih rendah. Nah, ditafsirkan dua-duanya pun juga tidak bertentangan, tidak masalah. Karena kalau diartikan dan di bawah dua surga yang sebelum ini, artinya lebih rendah, tidak salah. Tapi kalau diartikan juga dan selain dua surga itu ada dua surga lain. Untuk siapakah gitu? Ada yang mengatakan bahwa empat-empatnya itu ya untuk orang yang di surga. Cuman empat itu mewakilkan masing-masing musim. Musim semi, musim panas, dan seterusnya. Kalau diartikan lebih rendah, artinya apa? Orang-orang yang beriman. Tapi levelnya tidak seperti Ya. yang pertama. Yang pertama tinggi. Nah, ini levelnya dia tidak terlalu tinggi. Tetap semua yang dibahas dalam surat Ar-Rahman untuk jin dan Manusia. manusia. Sampai nanti di surganya pun juga, Ustaz, kita ketemu jin kan terbingung nggak di surga ketemu jin, malah mikirin jin nggak menikmati yang lain. Penasaran Ustaz sama jin. Ya, ada orang ngomong gitu. Nanti kamu masuk surga ketemu jin mau ngapain? Kamu disuruh nikmati yang nyata-nyata aja, jangan nikmati yang, karena di surga tempat kita dimanjakan. Apa sih itu dimanjakan? Dikabulkan semua yang diinginkan. Orang tua yang memanjakan anaknya gimana? Ya. Kita tempat dimanjakan. Ayat 62, dan selain satu, wa min dunihima bisa artinya selain, bisa juga dan di bawah, gitu loh. Segitu ya. Bisa begitu, bisa. Makanya kan Al-Quran itu membuka pintu untuk, bukan untuk berdebat, tapi membuka pintu untuk bisa ditafsirkan dengan beragam tafsir. Dan selain dua surga yang telah disebut, ada dua surga juga. Itu satu. Yang kedua, dan di bawah, wa min dunihim, di bawah dua surga itu, yang pertama, Ada dua surga lagi tapi levelnya di bawah. lebih rendah. Rendah. Bagaimana itu bentuknya? Ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 64. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Jauh tua. Banyak pohon-pohon. Kita kalau baca, ya, kita kalau baca tentang surga, itu memang yang menjadi harapan masyarakat sekarang ketika berbicara tentang perubahan iklim. Menanam yang hijau-hijau. Ya, penghijauan. Nah, dua surga tersebut warnanya hijau tua. Kemudian ada apa aja sih? Coba ayat 66. 65, 66 kan. Oke. Silakan Ipeng, ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. 6566 ya Pak Ustaz. Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Sadaqallah. Dua mata air yang memancar. Ustaz, kenapa enggak 2000? Anjir nanti. Kalau disebut 2000, kenapa 2000? Banyak banget. Fihi ma'ainani nadhakhatan. Di dalam dua surga yang bagian level kedua ini, ada mata air yang selalu Mengalir. Nah, sekarang dunia butuh air. Dunia butuh pohonan. Betul nggak? Dunia membutuhkan air, dunia membutuhkan pohon. Ternyata di sana kita dapat. Makanya kita nggak tua. Kenapa? Nanti bisa diilmiahkan loh. Kenapa sih kita tua? Di sini kan ada faktor apa? Ya, polusi segala macam. Ah, Stres, polusi. Banyak Ustaz. hijau. Dan sekarang menjadi bagian yang diperhatikan oleh masyarakat dunia adalah tentang penghijauan. Di surga itu hijau, ada dua air mata yang mancar.
Kemudian boleh dibaca sampai 69. Jadi ayat 67 sampai 69 ya. Mimil udah Mimil? Ya, Fit, siap. 67 sampai 69 Mil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sampai berapa Udah Fit? cukup, betul, 69? betul, Oh, betul. 70. Oke. Ya, Pertama, 69. buah-buah. Terima kasih. Pertama, buah-buah. Kenapa sih disebut buah-buahan? Karena buah-buahan itu mahal atau Ustaz. Makanya di Mahal. surga buah-buahan itu ya kan? Jadi, seorang yang bisa makan buah-buahan berarti dia sudah punya kelebihan. Karena buah-buahan bukan makanan pokok. Saya mau minta dibuka di dalam surat. Saya lagi mencari surat sebentar. Ruziku minha. Nah, dalam surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 26, ayat 25, ayat 25, Surat 2 ayat 25. 25. Mbak Ade silakan. 225 Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul-Adzim. Jadi setiap mendapatkan buah-buahan, itu mereka mengatakan nih buah-buahannya sama yang di dunia. Ustadz, kita masih ingat tentang dunia nggak di surga? Ingat nggak? Ingat nggak Ustaz? Ya keluarga. Nanti ada sebagian ulama menjawabnya begini. Nabi Yusuf alaihi salam masih ingat nggak penderitaannya ketika beliau waktu itu diperlakukan demikian oleh abang-abangnya. Ketika beliau dalam posisi terhormat, pemilik kebijakan, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ingat nggak? Atau dilupakan kesedihannya? Nggak ada sedih lagi Ustaz. Apa? Loh, Nggak ada sedih lagi ya. nanti ada pepatah dalam bahasa Arab mengatakan kam min yaumin bakaita fihi falamma tawalla bakaituhu anhu. Berapa banyak hari yang waktu itu kamu nangis di hari itu. Ketika hari itu berlalu, kamu menangisi rindu dengan hari itu. Nabi Yusuf sadar, ingat, tapi ingatnya itu menyebabkan beliau semakin percaya akan janji Allah. Jadi bukan mengingat menyesalkan, enggak. Saya jadi dibohongin kan waktu saya habis dan semuanya. Apakah waktunya Nabi Yusuf itu habis puluhan tahun dalam penjara? Apakah waktunya hilang manfaatnya? Enggak. Malah justru Ya. dengan puluhan tahun di penjara tersebut menjadi cerita yang begitu komplit, yang begitu sempurna. Bagaimana seorang Nabi di dalam penjara. Ngapain kira-kira? Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf? Dari mana diketahui orang itu sabar kalau ujiannya sebentar? Ya kan? Kalau ujiannya sebentar, dari mana ujian sabar? Dari mana diketahui kesabaran? Jadi ketika kita di akhirat nanti kita ingat. Dan ingatan kita tentang masa-masa lalu di dunia itu semua ingatan yang membuat kita bersyukur kepada Allah. Kembali ke surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Pertama buah. Kemudian kurma. Kemudian 5. delima.
Jadi buah-buahan dah disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Memang seorang bisa dikatakan dia mampu kalau sudah bisa beli buah-buahan. Kalau nggak pernah makan buah-buahan, hanya makan makanan pokok, berarti memang dia tidak mampu. Makanya yang disebut buah-buahan menandakan sudah levelnya itu sejahtera ke atas. Bukan sejahtera ke bawah, ini enggak. Sejahtera buah-buahan. Kemudian diberikan juga pohon, Delima. ada buah, ada kurma, ada delima. Ada apa dengan kurma? Kurma memiliki kandungan gula yang tinggi sampai 75, sekitar 75% kandungan gula tersebut terdapat pada debu dan cairan yang dihasilkan dari buah-buahan manis seperti anggur dan yang lainnya. Jadi kenapa kurma? Dia gulanya bukan gula yang beku. Gula yang, karena jadi masalah itu gula kalau apa? Gula yang sekarang itu loh. Ya. Itu membuat apa gula di dalam tubuh kita? Rusak. Akan merusak. Sekarang kan nasi sama gula diapain? Nasi sama gula kan dikurangi. Ya. Banyak orang mengurangi. Kurma. Kurma itu mengandung gula tapi bukan gula yang. Kemudian kurma itu masuk kategori buah-buahan. Kurma itu masuk kategori obat. Kurma itu masuk kategori cairan. Kurma masuk kategori vitamin. Jadi surga kita mendapatkan semua yang akan membuat kita fresh, kuat. Ustaz, ada gorengan nggak Ustaz? Ada yang nanya tuh di akhirat ada gorengan nggak? Kenapa nggak disebut gorengan? Singkong goreng. Tapi yang disebut buah-buahan, Kurma. kurma, delima. Bagaimana para ilmuwan berbicara tentang delima? Delima mengandung asam sitrat dengan kadar yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis buah-buahan yang lain. Delima. Delima itu enak nggak? Kalau kita pergi ke Jordan, ke Palestina, ya, biasanya itu di Jericho, kemudian di mana tempat kita, tempat Yesus katanya apa? Bethlehem. Itu kan yang jualan delima banyak tuh. Delima itu buah-buahan yang ketika terjadi pembakaran sangat membantu mengurangi keasaman urin dan darah yang pada gilirannya pada gilirannya dapat mencegah penyakit encok atau senggal pada tubuh. Jadi delima itu punya manfaat. Nggak disebut di surga itu gorengan. Ustaz, nanti gorengan pakai minyak apa? Yang disepakati bahwa buah-buahan di samping dia terkait dengan kesehatan, dia juga menandakan level. Kenapa nggak disebut makanan pokok? Makanan pokok nggak usah disebut. Karena orang yang bisa makanan pokok itu ya karena terbatas. Tidak bisa beli atau tidak bisa mendapatkan buah-buahan. Delima. Begitu banyak manfaat dari delima. Begitu penuh dengan keajaiban delima. Dan itulah ciptaan Allah. Yang tidak ada yang tidak manfaat. Jika kita mau berpikir dengan bijaksana. Sekarang lanjut ayat 70. Bagaimana yang melayani di situ. Dari ayat 70 sampai 77. Ipeng, silakan Ipeng. 70 sampai 77. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari
yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallahul adzim. Lagi-lagi kalau disebutkan surga, ini kan surga yang di bawah yang pertama kan, dua surga yang pertama. Nah ini siapa nih pelayan-pelayan ini? Khairatun hisan. Baik, ini namanya imaterial. Hisan material. Baik dan rupawan ataupun indah. Jadi nanti pelayan-pelayannya itu bidadari yang baik dan rupawan. Kemudian bagaimana sih mereka itu? Kalau disebut bidadari yang baik dan rupawan tersebut, ayat 72 tadi. Hurun maqsuratun fil khiyam. Dalam kemah-kemah gitu, Ustaz. Gini, nah ini saya punya contoh. Dalam rumah. Handling. Handling ya. Handling. Yang menghandle. Kalau yang menghandle itu pindah-pindah kemana-mana gimana? Handle gimana, Ustaz? Yang handle gimana? Jadi gini, kan ini bercerita pengalaman sedikit kan. Terkait dengan handling haji misalnya. Handling umroh. Handling haji. Ada nggak sih petugas yang ditugaskan untuk misalnya kloter sekian, jamaah apa gitu kan, dari travel apa gitu. Itu yang melayani pindah-pindah travel atau di situ? Saya di situ Di situ. harusnya. Yang melayani itu kemana-mana atau berada di situ. Kalau yang kelasnya kelas bagus, Berada di situ. ini kira-kira gambaran mereka tuh nggak kemana-mana. Ayat 72. Jadi hanya difokuskan Ya. hurum maksuratun fil khiyam. Mereka adalah yang bermata sangat indah. Hanya berada di dalam kemah. Nanti kan diartikan bidadari. Tapi hur bisa diartikan pokoknya yang matanya indah. Mata indah itu standarnya siapa? Standar Indonesia? Standar Eropa? Atau standar siapa? Kalau orang China pasti akan menganggap mata yang indah itu mata apa? Sipit. Sipit. India? Bulat. Hah? India itu mata yang bagaimana yang dilihat oleh India? India, Amerika, Eropa. Jadi hur yang sering diartikan bidadari itu nanti dari asal kata yang kita bola mata kita ini kan ada putihnya ada Hitam. hitam. Yang putihnya sangat putih, yang hitamnya sangat hitam. Putih sekali. Terlepas nanti standarnya Eropa, standarnya mana lah. Tapi dia adalah wanita-wanita. Kalau disebut jenis kelaminnya wanita. Yang tidak pernah keluar. Dia hanya fokus. Membantu. Fokus. Tidak kemana-mana. Tidak meninggalkan tempat. Memang dia ada untuk membantu orang yang di surga. Kemudian sama dengan yang sebelumnya terkait kesucian mereka nih ayat 74. Ya. Baca lagi, Ustaz. Ya, Oke, Mbak Ira silakan ayat 74. belum Mbak Ira. pernah Mbak Ira, silakan ayat 74. lam yatmishunna insun. Mbak Ira nggak ada Ya, tanda. ya, enggak, sudah. Sebentar, ini soalnya kan buka sih. 74. Ya. Oh, Rahman masih ya? Masih Roman 74 ya. Oh, ya, ya, sorry. 74. Sebentar.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini samakan. Udah, sadaqallah. Samakan dengan ayat 56. 56. Hmm. 56. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Hmm. Suci lah Terima maksudnya. kasih. Apa? Suci lah dari suci. Tidak kemana-mana, tidak pernah disentuh. Steril betul. Tidak pernah disentuh oleh jin sebelumnya, oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Kemudian, wabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Lalu bagaimana keadaan di dalam surga? Duduk-duduknya gimana? Ayat 76. Nah, Mimil, silakan 76, Mimil. Mil? Ya, Fit, bismillahirrahmanirrahim. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Kenikmatan demi kenikmatan. Enggak putus-putus. Bisa bertelekkan santai. Bantal-bantal hijau. Dan permadani-permadani indah. Bantal-bantal hijau. Lagi-lagi warna Hijau. hijau. Hijau itu lambang apa? Hijau itu lambang apa? Suburan. Subur. Lambang subur. Fresh. Hijau. Dan bagus. Permadaninya itu hijau dan indah. Berarti kita dikasih fasilitas apa aja sih? Jadi fasilitas yang menunggu kita di surga itu sudah. Insya Allah ya. Ini ayat yang biasa saya bacakan kalau di acara-acara kita ceramah tahlil. Surat Fussilat. Surat Fussilat, surat 41. Mbak Ade, silakan Mbak Ade ya. Ayat 30 Surat 41, 30 sampai sampai 31. 30 dan 31. 30 dan 31, Mbak. 31 dan 32 ya. Ya. Surat 41 ayat 30 sampai 31. 30 dan 31, Mbak. Oh, oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Garis bawah itu. Shadaqallah. Kamu inginkan. Kamu inginkan terus? Dan kamu minta. Yang disebut, yang nggak disebut, semua dapat Ustaz. Nah, itu dia kesimpulannya. Yang tidak disebut, Ya. itu namanya yang kamu inginkan. Yang disebut itu yang kamu. Ya. Nanti kita minta tuh sama pelayan-pelayan itu. Apapun yang kita minta itu semua dikasih. Surga tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di dunia. Karena di dunia penuh dengan keterbatasan. Sementara di sana yang kamu inginkan dan yang kamu minta.
Mbak Vita mau minta apa? Nyak. Mbak Vita mengangankan apa? Apa yang diminta? Yang diucap? Apa yang diinginkan? Di hati. Hati. Itu saya selalu dengar dari guru-guru saya itu. Apa sih yang terlintas dalam hati kita langsung muncul tuh. Terlintas pengen apa gitu kan. Muncul. Yang kamu harapkan dan yang kamu minta. Coba kalau dilanjutin ayat. Ayat yang sama surat Fussilat. Ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Penghormatan. Nuzulan min ghafurir rahim. Jadi Tuhan saya ngasih badan dari dia, uang dari dia, kan gitu. Semua dari Allah. Masih dibalas. Dan balasannya itu melebihi begitu luas, begitu besar, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dilukiskan. Makanya surat Ar-Rahman ditutup dengan ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Barokah. Apa arti barokah? Ini tabarakah dari berkah. Artinya mantap, langgeng, banyak manfaat. Mantap, langgeng, dan banyak manfaat. Lalu diartikan, kalau terjemahannya apa di situ? Di sini yang mana nih Ustaz? Yang ayat Terakhir. Kalau pakai kata perkataannya ya Ustaz ya. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Perkataannya? Ya, perkataannya Ustaz. Nggak ada yang menyebut maha berlimpah. Enggak. Tabaraka, maha suci tidak salah. Tapi lebih dalam kalau diartikan maha berlimpah. Dan sesuai dong. Ya kan? Maha suci pun nggak salah. Maha suci artinya apa? Allah memberikan itu bukan karena ada kepentingan. Maha suci dari kepentingan. Dari mencari untung. Atau kalau disebut maha berlimpah, pas. Maha berlimpah. Semuanya berlimpah. Karunia-Nya apalagi ketika berbicara surga. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha berlimpah zat Tuhan. Pemilik jalal, keagungan, ikram, Dan kemuliaan. Kemurahan. Jalal artinya agung. Dia pemilik keagungan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan pemilik keagungan, semua sifat-sifat negatif tidak ada padanya. Wal ikram artinya kemurahan. Yang kamu persembahkan itu 5 dari 50 tahun misalnya. Yang kamu persembahkan 5. Tapi 5 yang diterima oleh Allah. Itu bisa mengalahkan umurmu. Dia yang memberi sebelum diminta dan melebihi dari kebutuhan yang meminta. Dia memberi lebih. Dia butuh cuma 1 meter, tapi Tuhan kasih lebih. Al-Ikram yang maha pemurah. Nanti ada sebagian ulama mengatakan Asmaul Husna yang paling istimewa. Yang kalau kita berdoa membaca Asmaul Husna itu pasti dikabulkan. Apakah itu? Ada yang mengatakan Dzul Jalali. Dzul Jalali wal Ikram. Ada juga mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti
Ada yang mengatakan, coba dibuka kisah tentang salah satu dari muridnya Nabi Sulaiman. Boleh dibuka di surat An-Nahl. An-Naml, maaf. Surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 39 sampai dengan 40. Surat 27 ayat 39 sampai 40. Ya. Ya, Ipeng, silakan Ipeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Sadaqallahul Azim. Ini kan ada sayembara kan. Nabi Sulaiman mengatakan kepada para pejabatnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman dibawa ke sini. Jin Ifrit karena senior itu percaya diri. Dia mengatakan saya mampu mendatangkan singgasana Ratu Balkis. Berapa lama? Berapa itu dibilang? Sebelum kau bangun dari Duduk. tempat duduk. Hebat dong. Ternyata ada manusia yang lebih hebat. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkata seorang yang memiliki ilmu dari kitab. Saya mampu mendatangkannya. Berapa lama? Mata berkedip. Saya mampu mendatangkannya sebelum kau. Ustadz, bagaimana itu bisa mendatangkan singgasana secepat itu? Nanti ada sebagian ulama mengatakan karena dia membaca Asmaul Husna yang paling dicintai oleh Allah. Kalau itu dibaca, semua yang diharapkan seberat apapun, sesusah apapun akan dikabulkan. Apa? Ada sebagian mengatakan yang dibaca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Datangkan singgasana itu. Itu semacam password gitu kira-kira kalau boleh disebut. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada yang mengatakan itu adalah salah satu dari Asmaul Husna yang Allah simpan untuk diri. Tidak diberitahu kepada sembarangan halayak. Surat Ar-Rahman diawali dengan Ar-Rahman Allamal Quran. Diakhiri dengan Maha berlimpah. Tabarakasmu Rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Maha berlimpah kebajikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pemilik keagungan dan kemurahan. Agung terhormat, agung itu mulia, tinggi. Kemudian kalau pemurah itu artinya dia memberikan cuma-cuma, tidak ada motif. Dia akan memberikan lebih dari semua yang diharap. Awalnya dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Awalnya Tuhan yang Maha Penyayang, Ar-Rahman. Diakhiri dengan yang Maha berlimpah keberkahan. Walaupun diterjemahkan paling banyak itu dengan kata suci. Tapi kita tambahkan lagi itu, Maha berlimpah. Karena surat ini surat mencurahkan semua kenikmatan demi kenikmatan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua yang menambahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan mengajak kita dan mengajak langkah kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Sampai di sini
surat Ar-Rahman, dan nanti kita akan lanjut dengan surat setelahnya, surat Al-Waqiah. Ustaz tidak pertanyaan, Sampai di boleh sini ya? dulu. Boleh, boleh. Silakan ya. Dari Lili. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah kita kelak di surga akan bertemu dengan anak yang wafat sebelum dilahirkan? Dan saya pernah dengar mereka akan jadi pelayan-pelayan di surga kelak. Bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz? Ya, nanti Nabi Muhammad dalam beberapa riwayatnya mengatakan anak yang meninggal dunia sebelum balik, dia bukan menjadi pelayan saja atau menemani, lebih tepat mungkin menemani. Dia yang akan berdiri di depan pintu surga. Dia akan menyambut orang tuanya. Dia akan menyambut. Dan ketika dia diminta untuk masuk surga, dia nggak mau. Sebelum ayah dan ibunya dipastikan masuk surga. Ya, benar jawabannya. Tetapi bukan menjadi pelayan yang menemani. Maaf, ibu yang anaknya meninggal di usia masih belum balik. Rindu nggak sih sama anak? Pengen nggak sih ketemu sama anak? Si anak, Ustaz, jadi nanti anak itu gimana? Anak itu berada pada usia yang sangat belia. Dan kalau masih bayi gimana? Coba bayi gimana bayi? Jadi di surga nggak ada tua, tidak ada juga. Dan kalau bayi nanti gimana cari itunya? Cari baby sister gimana nanti? Jadi anak yang meninggal sebelum balik akan menjemput orang tua, akan menemani orang tua. Karena memang nggak bisa dipungkiri, yang kehilangan anak sebelum balik, anak yang meninggal sebelum balik, itu keadaan yang sangat-sangat menyentuh perasaan dan mempengaruhi pikiran. Sehingga nanti anak itu akan menyambutnya, menemani, bukan melayani. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang bertanya lagi? Ada, Vita. Silakan Mbak Ira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau tanya mengenai surat yang nomor 46. Kebetulan minggu lalu saya masih agak bingung. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Apa yang maksud dengan takut di sini ya Ustadz? Apa orang takut meninggal? Kalau takut masuk surga kan mestinya enggak ya? Oh, iya Atau betul. kurang mengerti saya. Terima Ya. kasih Ustadz. Terima kasih. Takut, kalau nggak salah kita pernah sampaikan pada waktu itu, dan hal-hal yang terkait dengan takut kepada Allah itu, yang takut saat berjumpa dengan Tuhan. Dia dari sekarang tuh sudah membayangkan bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, karena dia takut di saat perjumpaan nanti ada cacat, itulah. Sehingga di dunia dia memperbaiki dirinya. Nah, ketika dia memperbaiki dirinya sebagai bentuk persiapan jangan sampai nanti tidak baik, maka dia mendapatkan 2 surga. Gitu loh. Saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan takut itu adalah rasa yang membuat seorang ketika di dunia akan menghargai aturan Tuhan. Ini haram. Kalau dia ingat nanti perjumpaan dengan Allah gimana? Dia akan menghindari. Yang haram itu akan dihindari. Jadi takut, bukan takut gak mau masuk surga, bukan. Tapi dia tidak mau ada yang dia lakukan, itu menyebabkan dia tidak mendapatkan surga. Sehingga dia takut dengan menjaga diri. Takut yang menghasilkan dia menjaga diri. Dan ketika dia menjaga diri karena takut nanti berhadapan dengan Allah, tidak memiliki amal yang baik, yang punya rasa itu, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Baru nanti 2 surga yang selanjutnya. Kira-kira gitu. Baik. Cukup Mbak Ira? Ya, terima kasih Ustadz. Cukup Vita. Assalamualaikum. Nah, kali jadi di dalam surga itu kan
berlapis-lapis. Tapi surga itu terdiri dari tadi ya, Ustaz ya. Hmm. Dua itu tadi, jadi seperti apa gitu ya. Kemudian pintunya ada 8 dari setiap lapisan gitu, Ustaz. Ini kira-kira Ya, membayangkan secara otak saya aja nih, Ustaz. iya. Begitu, jadi seperti itu ya. Dan sebetulnya yang kita bayangkan dan gambaran yang ada ini masih sampel kecil Ya, 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 ya. di samping yang begitu besar. Baik, satu lagi ya Ustaz, boleh ya? Ada Mbak Ira, Boleh, silakan boleh. Mbak Ira. Mbak Ira Ya, dia. baik. Ya, Assalamualaikum. Oh, Ustadz, Boleh. kemarin saya dengar juga kalau misalnya nanti di surga itu kita ketemu kembali dengan keluarga. Itu maksudnya dengan orang tua, dengan suami, dengan anak. Nah, tapi kan ya kalau yang suami katanya kalau sudah pisah, apakah ketemu lagi? Dan misalnya kebalikan juga, misalnya suami udah punya istri juga, itu mereka ketemunya gimana ya, Ustadz ya? Ya. Kasih Aduh, usul. istrinya ya, kemana gitu ya? Jadi nanti ada yang jawabnya gini. Itu menteri-menteri yang punya istri 2. Nanti yang dihitung oleh negara yang mana? Ya, 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 mana tuh dapat yang diakui oleh negara? Nanti katakan istri pertama, istri yang dianggap sah, istri yang dianggap. Nah, prinsipnya semua yang membuat seorang nyaman dan bahagia, tadi kan apa? Yang mereka inginkan dan yang mereka minta. Gitu kan Mbak Vita tadi? Ya, Di surga kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan kamu dan minta. apa yang kamu minta. Sekarang dikembalikan kepada masing-masing. Inginnya apa, mintanya apa, dikasih. Ya nanti kalau diingin, pokoknya nanti kalau udah di sana tuh cara berpikirnya beda, udah nggak kayak seperti di sini. Berarti dia ketemu dengan yang mana? Rasulullah pernah ditanya Rasulullah pernah ditanya oleh Ummu Salamah. Wahai Rasulullah, yang punya pasangan lebih dari satu, meninggal terus dia nikah lagi, itu dengan siapa nanti dia bertemu di surga? Nabi Muhammad mengatakan dengan yang paling sayang kepada. Ustadz, jangan-jangan yang cinta tapi tidak memiliki gitu kan? Itu nanti dia bisa, kan di sana udah nggak ada halal haram lagi, udah selesai. Ya, boleh-boleh ya, siapapun ya. Tapi kan suci. Suci, pun jadi suci ya. Di sana kan khomer boleh nggak khomer? Jadi boleh. Kamu tidak boleh. Nah, jadi prinsipnya begini, yang diangankan dan yang diminta dikasih. Kenapa pun Saya nggak mau ketemu lagi. Apa? apapun yang diminta pasti dikasih. Yang diinginkan dan yang diminta sudah disiapkan. Di sana tempat kamu punya ingin, di sana tempat kamu punya minta. Di sini keinginan sering belok-belok ke kanan ke kiri kan gitu, nggak nyampe-nyampe. Kemudian permintaan juga nggak sampai-sampai. Di sanalah tempat yang paling pas, paling tepat, tempat paling pas, paling tempat untuk punya keinginan dan untuk punya permintaan. Sebanyak-banyaknya. Sebut mau sebanyak-banyaknya mau. Dah. Kalau kita nggak menemui keluarga kita di surga, terus kita pengen, aduh ya Allah, Ya minta sama kita Tuhan, ya, minta. saya ingin berkumpul sama keluarga saya ini, gitu ya Ustaz ya. Ya terus kalau sekarang kan kalau jadi pejabat bisa menghadirkan kan, panggil gitu, panggil itu. Masa di dunia bisa di sana? Ya, ya. Wallahu a'lam bis. Oh, terima kasih Ustaz Ali. Baik, mungkin Ustaz Ali Terima karena kasih, Ustadz Ali. jelasin Terima banyak. kasih kembali. Kalau tidak ada, kita baca surat Al-Fatihah. Selalu kita kirimkan untuk almarhum Om Muhsin, almarhum Om Fani, almarhum Pak B.J. Habibie, almarhum Ibu Ainun, almarhum Ibu Mika, almarhum Mbak Andri, almarhum Mbak Lilis dan Tino. Lilis, Mbak Tino. Kemudian juga selalu kita kirimkan untuk almarhum Pak Umay. Mudah-mudahan derajat kedudukan beliau selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan alam barzahnya penuh dengan cahaya, penuh dengan kebahagiaan. Untuk saudara-saudara kita di Gaza, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan. Palestina mendapatkan kemerdekaan. Untuk yang di Libanon, untuk di belahan dunia yang lainnya, mudah-mudahan penderitaan yang mereka hadapi, yang mereka alami, bisa Allah hilangkan.
Dan kalau ada nama-nama yang mau disebut, silakan Aida. Nah, doa untuk yang sakit, untuk Tante Yayu, untuk Ibu Sri Rahayu Mohdar Ustadz, kita doakan banget untuk Tante Yayu. Amin. Untuk Kristiantini Dewi jamaah, Ibu Siti Jumena binti Sambas Prawira Atmaja, tantenya Mbak Ira, Mbak Ade Uki atau Ana Karenina, Ibu Ludiarsih kerabatnya Evi, untuk Ibu mertua saya, Ibu Rustini Wulan binti Ruslan Abdul Ghani, kemudian untuk Mbak Yeti Aslina Ahmad Kurniadi jamaah, Rashika Syahmina binti Iril, ponakannya Santi, Asyanti binti Anda Pawelangi, adiknya Tenri, Ibu Ina Dewi Martina binti Bidayat Prawira Miharja, ibunya Antin, Luciana Alimuddin binti Hamdi Alimuddin, sepupunya Mbak Eci, untuk Bapak Oki Kedidantoro, suaminya Mbak Liza. Insya Allah minggu depan, kata Mbak Liza tadi akan operasi, Ustaz. Kita doakan Ustaz. Aulia Lutfi Hanif, putranya Winda Mihadi, akan operasi juga hari ini jam 1 siang ini. Bapak Rahman Syah bin Sumantri, ayahnya Astrid, dan juga untuk ayah Barnur, lagi sakit ayah saya Ustaz. Untuk yang ulang tahun, untuk Ari Said, kemudian untuk anak saya Arfianda Rehanza Indra Kesuma ulang tahun tanggal 5 kemarin, kemudian juga putrinya Heni, Zahra Ramadan Nisa. Juga doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, Ustadz, di Libanon, dan yang terkena serangan Israel ini, Ustadz, Mbak Tami dan Mas Ridwan, dan juga untuk anak-anak kita semua yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian, semoga berjalan lancar. Demikian, Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taftah lana abwaabal khair. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu ilmu yang penuh dengan manfaat, pintu rezeki yang berlimpah dengan keberkahan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk mendapatkan semua keberkahan yang ada pada hari ini, semua cahaya yang ada pada hari ini, semua petunjuk yang ada pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira. Ya Allah, jadikanlah lidah kami lidah yang selalu basah karena berzikir kepadamu, dan jadikanlah hati kami hati yang selalu penuh dengan rasa syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi kedua orang tua kami, karena tidak ada yang menyayangi kami sebagaimana kedua orang tua. Ya Allah, yang telah menghadap kepadamu, mereka adalah tamu-tamu-Mu. Mereka datang kepadamu, berikan kepada mereka alam barzah yang penuh dengan cahaya, alam barzah yang penuh dengan kebahagiaan. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, berikan sisa umurnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan yang membuatnya merasa Engkau muliakan dia. Engkau berikan kepadanya kebaikan-kebaikan yang menenteramkan hati dan pikiran. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina, berikan kekuatan dan kemenangan. Berikan kemerdekaan untuk Palestina. Berikan keadaan yang baik untuk saudara-saudara kami di Gaza, untuk anak-anak di Gaza, untuk setiap ibu di Gaza, untuk setiap bapak yang setiap hari berjatuhan mati syahid. Ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang ditindas, yang dibantai. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakit, berikan kepulihan dan kesembuhan. Ya Allah, hajat-hajat kami banyak, Engkau yang Maha mengetahui. Kami hanya bergantung, bersandar, dan memohon hanya kepadamu. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Banyak kurang dari saya, mohon minta maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali.